Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Ibu Laksita Rahma Faiza. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Bu Tata. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu untuk mata pelajaran IPAS kelas 6, materi bab 7, yaitu Bumi Kita Terancam Bahaya. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, yang mana harapannya setelah kalian menonton video ini hingga selesai, maka kalian akan dapat menganalisis aktivitas-aktivitas manusia yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Lalu, kalian juga dapat menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan. Yuk, kita cari tahu apa saja ya dampaknya, lalu permasalahannya, dan yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu bumi kita tercinta ini. Apakah kalian sudah siap untuk petualangan seru kita hari ini? Mempelajari aktivitas manusia apa saja yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan, dan pengaruh apa saja yang ditimbulkan? Mari kita bahas bersama. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor atau mendengar tentang hutan yang habis ditebang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan, permasalahannya apa yang ditimbulkan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita. Bumi, tempat kita tinggal, itu terdiri atas beberapa elemen. Tanah merupakan tempat manusia beraktivitas sehari-hari. Perairan dengan segala manfaatnya, serta udara yang merupakan salah satu kunci kenapa manusia itu bisa tinggal di bumi. Nah, jika salah satu elemen ini terganggu, maka itu akan dapat berpengaruh juga pada elemen lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut dan mencari tahu apa saja aktivitas yang mengancam bumi kita ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang pemanasan global? Pernah atau tidak? Nah, akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang pemanasan global atau global warming karena dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan bumi kita. Lalu sebenarnya apa ya global warming itu atau pemanasan global? Mari kita cari. Pemanasan global merupakan naiknya suhu rata-rata di bumi secara perlahan-lahan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana yang berasal dari aktivitas manusia loh. Misalnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, lalu aktivitas pabrik, dan juga kendaraan bermotor. Oke, sekarang coba bayangkan, atmosfer bumi kita itu seperti selimut yang menyelimuti kita. Gas-gas ini, seperti tadi karbon dioksida, metana, itu membuat selimut bumi menjadi lebih tebal sehingga panas matahari yang seharusnya kembali keluar angkasa malah terperangkap di dalam bumi. Dan akibatnya, bumi terasa menjadi semakin panas. Lalu, apa sih penyebab terjadinya pemanasan global? Aktivitas manusia seperti menggunakan transportasi serta beroperasinya pabrik itu menyumbang banyak karbon dioksida. Nah, mungkin kalian tahu bahwa karbon dioksida itu seharusnya dapat berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dan menyebabkan tidak membahayakan bumi. Namun sayangnya saat ini itu banyak sekali hutan yang gundul sehingga jumlah pohon dan jumlah karbon dioksida itu tidak seimbang. Nah, hal inilah yang menyebabkan karbon dioksida itu terperangkap di atmosfer bumi dan terjadilah efek rumah kaca. Wah, efek rumah kaca.
istilah baru lagi tuh. Sebenarnya apa itu efek rumah kaca? Nah, kita perlu bahas dulu rumah kaca ya. Jadi rumah kaca itu merupakan sebuah bangunan yang mana dinding dan juga atapnya itu terbuat dari kaca. Yang mana di dalam rumah kaca itu udara panas akan terperangkap. Jadi walaupun musim dingin tiba, biasanya rumah kaca ini dimanfaatkan oleh para petani untuk bisa tetap bercocok tanam di dalam rumah kaca yang hangat. Nah, ini terjadi seperti pada bumi, itu mirip seperti rumah kaca. Nanti gas metana dan juga karbon dioksida pada atmosfer bumi itu dapat memerangkap panas matahari, sehingga nanti bumi terasa hangat. Nah, sebenarnya fenomena rumah kaca ini itu sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup kita. Namun, jadi kalau efek rumah kaca ini itu masih dalam taraf wajar, maka akan membuat bumi kita menjadi tempat yang hangat. Kalau tidak ada efek rumah kaca, maka membuat bumi kita menjadi sangat dingin. Namun, jika jumlah gas metana dan karbon dioksida itu semakin banyak, maka akan menyebabkan kondisi bumi kita itu semakin terasa panas dan menyebabkan kita tentunya tidak nyaman. Penyebab lain pemanasan global yaitu kentut sapi. Hah? Kentut sapi? Kok bisa? Coba bayangkan, ada miliaran ekor sapi di bumi ini. Ketika sapi kentut, maka mereka akan mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana bersama karbon dioksida yang dihasilkan oleh mesin terperangkap di atmosfer bumi dan itu dapat membuat suhu bumi kita meningkat. Coba kalian bayangkan berapa banyak metana yang dihasilkan oleh kentut sapi. Sangat banyak. Oke, lalu kembali lagi ke aktivitas manusia ya, yaitu ada pencemaran air sungai, yaitu terjadi ketika bahan-bahan berbahaya seperti sampah, limbah rumah tangga, dan zat kimia dari pabrik itu masuk ke dalam sungai. Hal ini membuat air sungai menjadi kotor dan berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya atau yang menggunakan air sungai tersebut. Bayangkan, jika sungai penuh dengan sampah plastik, botol, dan juga limbah. Air yang seharusnya bersih untuk ikan dan untuk pembuahan air menjadi beracun. Ikan-ikan bisa mati, dan jika kita menggunakan air tersebut, kesehatan kita pun juga bisa terganggu. Nah, pencemaran ini sering terjadi karena kebiasaan buruk manusia, yaitu membuang sampah sembarangan atau limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Akibatnya, nanti selain merusak ekosistem sungai, maka pencemaran juga dapat menyebabkan banjir. Karena apa? Karena aliran air itu menjadi tersumbat atau terhambat oleh sampah. Sehingga kita semua itu harus peduli dan mencegah pencemaran air dengan cara yang sederhana, seperti tidak membuang sampah ke sungai dan ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Usia lainnya yaitu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini juga bisa muncul akibat aktivitas manusia. Pencemaran udara itu terjadi ketika udara tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti asap kendaraan dan juga pabrik. Zat-zat ini itu dapat mencemari udara yang kita hirup setiap harinya. Asap kendaraan bermotor seperti mobil dan juga sepeda motor itu mengeluarkan asap hasil pembakaran bahan bakar. Asap ini mengandung gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan nitrogen dioksida atau NO2 yang mana bisa merusak kesehatan manusia dan juga lingkungan. Lalu asap pabrik. Nah, asap pabrik itu mengeluarkan asap dari proses produksi. Asap ini itu mengandung partikel seperti debu, gas beracun, dan juga bahan-bahan kimia yang dapat mencemari udara. Jika dibiarkan, maka pencemaran ini bisa menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti hujan asam dan tentunya menimbulkan dampak. Nah, dampak pencemaran udara yang pertama yaitu dapat mengganggu kesehatan manusia. Akan muncul berbagai penyakit pernapasan seperti asma, batuk, dan juga sesak nafas.
Lalu berpengaruh juga pada lingkungan seperti dapat merusak tumbuhan, mencemari air, dan meningkatkan suhu bumi atau pemanasan global. Oke, aktivitas manusia berikutnya beserta dampaknya bagi lingkungan yaitu ada kerusakan hutan akibat penebangan liar. Aktivitas ini itu sering dilakukan untuk mengambil kayu secara ilegal demi keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Penebangan liar ini itu dapat merusak ekosistem hutan, lalu dapat juga menyebabkan hilangnya habitat hewan, serta meningkatkan risiko banjir dan juga tanah longsor, serta berkontribusi pada perubahan iklim akibat meningkatnya emisi karbon di udara. Nah, kegiatan ini itu tentu berdampak buruk bagi lingkungan dan juga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Itu tadi merupakan aktivitas manusia beserta dampaknya bagi lingkungan. Berikutnya, kita akan membahas tentang kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini. Dengan menanamkan pohon, maka nanti kalian akan belajar tentang pentingnya pohon dalam menyaring udara, mencegah banjir, dan menjaga keseimbangan alam. Lalu yang kedua itu ada kegiatan mengelola sampah dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, melalui praktik 3R, maka nanti kalian akan belajar juga cara mengurangi produksi sampah, lalu bagaimana menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, dan bagaimana mendaur ulang material seperti plastik dan juga kertas. Tentu hal ini dapat membantu mengurangi pencemaran dan mengelola limbah secara bijak. Berikutnya yaitu kalian harus membiasakan menggunakan transportasi ramah lingkungan, contohnya bersepeda. Nah, bersepeda itu bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga bisa mengurangi polusi udara. Nah, kalian bisa memilih transportasi yang ramah lingkungan karena hal ini penting untuk menjaga kualitas udara serta mengurangi emisi gas buang. Nah, lalu bisa juga nih kegiatan membersihkan lingkungan sekitar atau membersihkan pantai yang rumahnya di sekitar pantai. Ini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, khususnya ekosistem yang ada pada lingkungan tersebut. Nanti kita bersama-sama memungut sampah, melestarikan keindahan lingkungan tersebut, dan juga mencegah pencemaran yang dapat membahayakan biota pada ekosistem lingkungan tersebut. Oke, jadi jangan khawatir ya anak-anak. Kita itu bisa membantu bumi kita pulih dengan tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Misalnya menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi ayo setelah menonton video ini, pilih salah satu aksi sederhana yang akan kamu lakukan untuk membantu lingkungan. Ya, misalnya kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri dengan membawa botol minum sendiri ke sekolah atau mematikan lampu jika tidak digunakan. Dengan begitu kalian sudah melakukan langkah kecil, tindakan kecil sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi mulai dari langkah kecil terlebih dahulu untuk melakukan perubahan yang besar, dan mulailah dari diri kalian sendiri. Paham? Baik anak-anak, itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai aktivitas-aktivitas manusia apa saja yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan juga dampaknya seperti apa, lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ingat pesan Ibu tadi, mulailah dari langkah yang kecil, mulailah dari diri kalian sendiri untuk menuju perubahan yang besar. Dengan begitu, kalian sudah berkontribusi dalam upaya melestarikan lingkungan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga melalui video pembelajaran ini, kalian bisa mendapatkan hikmah dan mendapatkan pelajaran dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu mohon maaf selama membersamai kalian di video ini terdapat banyak kesalahan baik dalam bertutur kata maupun bertindak. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat, dan sekian dari Ibu.
Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga senantiasa sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Terima kasih.